Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah pertobatan dan pembaruan, siap menanti saat pembebasan dari Tuhan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yesaya 14 ayat 1 sampai ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut. Sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka, maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. Bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya, lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka dan akan berkuasa atas para penindas mereka. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu, maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel, dan berkata, "Wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Tuhan telah mematahkan tongkat orang-orang fasik, gada orang-orang yang memerintah, yang memukul bangsa-bangsa dengan gemas, dengan pukulan yang tidak putus-putusnya, yang menginjak-injak bangsa-bangsa dalam murka dengan tiada henti-hentinya. Segenap bumi sudah aman dan tenteram, orang bergembira dengan sorak-sorai. Juga pohon-pohon sanobar dan pohon-pohon aras di Libanon bersukacita karena kejatuhanmu," katanya. "Dari sejak engkau rebah terbaring, tidak ada lagi orang yang naik untuk menebang kami." Dunia orang mati yang di bawah gemetar untuk menyongsong kedatanganmu, dijagakannya arwah-arwah bagimu, yaitu semua bekas pemimpin di bumi, semua bekas raja bangsa-bangsa dibangunkannya dari tahta mereka. Sekaliannya mereka mulai berbicara dan berkata kepadamu, "Engkau juga telah menjadi lemah seperti kami, sudah menjadi sama seperti kami." Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu, dan bunyi gambus-gambusmu. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Yesaya 14, ayat 1 sampai ayat 11, yang memuat nubuatan mengenai jatuhnya Raja Babel. Bagian ini ditulis pada masa ketika Babilonia merupakan kekuatan dominan di wilayah timur dekat kuno, dan ini mencerminkan ketegangan dan konflik geopolitik pada masa itu. Pada saat ayat-ayat ini ditulis, Babilonia di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar II, telah menjadi sebuah kerajaan besar yang menjadi ancaman bagi bangsa-bangsa di sekitarnya, termasuk kerajaan Yehuda. Kebijakan ekspansionis Babilonia yang agresif, dan taktik opresifnya, telah menyebabkan penderitaan dan kesulitan, yang meluas di antara bangsa-bangsa yang ditaklukkan. Nabi Yesaya menyampaikan pesan dari Tuhan, yang memperingatkan akan penghakiman yang akan menimpa Babel karena kesombongan, kekejaman, dan penyembahan berhala mereka. Yesaya 14, ayat 1 sampai ayat 11, merupakan salah satu nubuatan tersebut, mengumumkan jatuhnya Raja Babel, dan akhirnya akan mempermalukan bangsa tersebut. Konteks firman Tuhan hari ini adalah ketidakstabilan dan ketidakpastian politik, karena kebangkitan Babel mengancam keseimbangan kekuatan yang ada di wilayah tersebut. Nubuatan Yesaya berfungsi sebagai pengingat, bahwa tidak ada kerajaan atau penguasa yang berada di luar penghakiman Tuhan, dan pada akhirnya, Tuhanlah yang berdaulat atas semua bangsa dan penguasa. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Yesaya menyampaikan nubuat ini sebagai peringatan akan kehancuran Babel yang akan datang, dan hukuman yang akan menimpa penguasanya atas tindakan berdosanya. Dalam konteks kita saat ini, kita seringkali menghadapi tantangan dan pergumulan yang tampaknya tidak dapat diatasi. Entah itu ujian pribadi, ketidakadilan sosial,
atau krisis global, kita mungkin merasa kewalahan dan putus asa. Namun, pesan Tuhan kepada kita, seperti yang digaungkan dalam firman Tuhan hari ini, adalah pesan pengharapan dan penebusan. Dia memanggil kita untuk bertobat dan memperbarui, mengundang kita untuk meninggalkan cara-cara kita yang penuh dosa dan kembali kepadanya dengan hati yang rendah hati. Lebih jauh lagi, Tuhan mengingatkan kita untuk bersabar dan percaya pada waktu kelepasannya. Sama seperti Dia menjatuhkan penghakiman atas Raja Babel pada waktunya yang tepat, Tuhan juga akan memberikan keadilan dan keselamatan dalam hidup kita, sesuai dengan rencana ilahinya. Meskipun kita mungkin merindukan solusi segera atas permasalahan kita, Allah memanggil kita untuk menantikan Dia dengan iman dan ketekunan, mengetahui bahwa Dia setia untuk menggenapi janji-janjinya. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita dipanggil untuk menanggapi firman Tuhan dengan kerendahan hati, pertobatan, dan kesabaran. Pertama, kita harus memeriksa hati kita dan mengidentifikasi area-area dosa dan ketidaktaatan. Seperti Raja Babel, kita mungkin membiarkan kesombongan dan keegoisan menguasai hidup kita, sehingga menjauhkan kita dari kehendak Allah. Marilah kita bertobat dari dosa-dosa ini dan kembali kepada Tuhan, memohon pengampunan dan bimbingannya. Kedua, kita harus memupuk semangat kesabaran dan percaya pada waktu Tuhan. Daripada terburu-buru menjalankan rencana dan agenda kita sendiri, marilah kita berserah diri pada kedaulatan Tuhan dan menantikan pembebasannya. Hal ini mungkin memerlukan pelepasan kendali dan tunduk pada kehendak Tuhan, bahkan ketika hal itu tidak sejalan dengan keinginan atau harapan kita. Terakhir, marilah kita tetap teguh dalam doa dan iman, sambil menantikan penyelamatan Tuhan. Sama seperti Nabi Yesaya yang menjadi perantara atas nama umat Tuhan, marilah kita angkat suara dalam doa, percaya bahwa Tuhan mendengar tangisan kita, dan akan menjawab pada waktunya yang tepat. Dalam penantian ini, semoga kita menemukan kekuatan dan pembaruan di hadirat Tuhan, mengetahui bahwa Dia menyertai setiap langkah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas pesan pertobatan, pembaruan, dan kesabaran-Mu. Saat kami menantikan pembebasan dari Tuhan, bantu kami untuk merendahkan diri di hadapan-Mu dan percaya pada waktu Tuhan yang pasti tepat. Perbarui hati dan pikiran kami, dan penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu, sembari kami menantikan keselamatan-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.